Seorang warga berprofesi advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solicin menggugat pemerintah Indonesia karena tak kunjung menetapkan banjir di Sumatera menjadi bencana nasional. Dikutip dari Tribun News, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta dengan nomor perkara 415 GTF 2025 PT-UN Jakarta. Isi gugatannya, Arjana meminta banjir Sumatera berstatus bencana nasional. Dalam gugatan warga negara, Citizen Lawsuit, tersebut menggugat 1. Pemerintah Republik Indonesia Ceki, Presiden RI Prabowo Subianto. 2. Menteri Kehutanan Menteri LHK RI Raja Juli Antoni. 3. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. 4. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dalam latar belakang gugatannya, Arjana menyoroti peristiwa banjir besar telah menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam 2 pekan terakhir. Peristiwa tersebut memakan 753 korban meninggal, 650 korban hilang, korban luka sebanyak 2,600. Kemudian, sebanyak 576.300 jiwa tercatat mengungsi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyaknya jumlah korban yang terdampak, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat, tidak membuat bencana banjir bandang ini ditetapkan sebagai bencana nasional, bunyi latar belakang Citizen Lawsuit Advokat Arjana dilihat Minggu, 7 Desember 2025. Dalam isi gugatannya, ia menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar disebabkan oleh deforestasi yang menurut tergugat 2 alias Menteri LHK RI Raja Juli Antoni tingkat deforestasi secara nasional menurun. Dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, atau turun 23,01% dalam rapat kerja Komisi 4 DPR di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2025, imbuhnya. Akibat dari deforestasi tersebut, Arjana menyebutkan mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Sehingga, lanjutnya mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan hutan, hilangnya harta benda, dan kerugian lainnya hingga saat ini gugatan diajukan. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata belum ada perubahan status bencana nasional yang dilakukan oleh tergugat 1 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat 1, huruf E dan Pasal 7 Ayat 2, UU Nomor 24 Tahun 2007, terang Arjana dalam isi gugatannya. Atas hal itu, ia menilai pemerintah atau tergugat 1 telah lalai dengan belum menetapkan bencana di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar menjadi status bencana nasional. Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bahwa tergugat 2 telah lalai dengan melakukan pembiaran deforestasi di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, bunyi isi gugatan. Tak hanya itu, tergugat 3 Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa dinyatakan juga telah lalai dengan tidak memberikan bantuan dana penanggulangan bencana secara maksimal kepada masyarakat di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Selanjutnya tergugat 4 Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah lalai dengan tidak melakukan koordinasi dengan tergugat 1. Untuk segera menetapkan peristiwa banjir akibat deforestasi yang liar di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar menjadi berstatus bencana nasional. Bahwa kelalaian tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 tersebut di atas merupakan bentuk pembiaran yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa yang lebih banyak lagi di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar, jelas Arjana dalam isi gugatannya. Atas hal itu, ia memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk memberikan putusan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Memerintahkan kepada tergugat 1, Presiden Prabowo, untuk menetapkan peristiwa banjir di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat menjadi bencana nasional, bunyi permohonan Arjana.
mayat dalam mobil. Dan bau. Dan bukan satu mobil. Bau bangkai menyengat tercium di sejumlah wilayah Aceh termasuk Aceh Tamiang. Dikutip dari Tribun News, sumber bau menyengat ini salah satunya berasal dari mayat di dalam mobil yang terjejer di jalanan. Kondisi ini diungkapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Mualem menyebut, di sepanjang Jalan Langsa hingga Aceh Tamiang terdapat mobil-mobil yang berjejer di jalanan. Mobil-mobil ini terjebak saat banjir bandang melanda wilayah tersebut. Akibatnya, pengendara yang tak dapat menyelamatkan diri meninggal di dalam mobil. Menurut Mualem, mayat-mayat yang berada di dalam mobil kondisinya sudah bau. Sebelumnya, saat menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang pada Rabu, 3 Desember 2025, rombongan Mualem juga kerap mencium bau bangkai. Bau bangkai ini tercium di sejumlah titik. Saat itu, bau menyengat itu belum diketahui apakah bangkai manusia atau hewan. Sementara, rumah-rumah warga juga hancur dan banyak yang tersisa fondasi. Itu jalan Tamiang, Langsa sampai Tamiang, itu mobil tinggi tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Dan bau. Kita buka satu mobil, insya Allah akan bau. Dan terjerat semua di dalam mobil mayat. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.